Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Agustina dari kelas 10 IPS 3 akan menjelaskan mengenai materi terbentuknya jaringan perdagangan di Nusantara. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai teori Waisa. Teori ini menyatakan bahwa Hindu-Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama Hindu-Buddha. Jadi erat kaitannya antara perdagangan dan masuknya Hindu-Buddha. Bagaimana awal mula terbentuknya jaringan perdagangan di Nusantara? Pusat-pusat integrasi di Nusantara pada masa itu ditentukan oleh kekuasaan laut yang dilihat dari keahlian dan kepedulian terhadap laut. Setidaknya terdapat dua hal yang merupakan bukti dari perkembangan baru di bidang ini. Yang pertama adalah pertumbuhan perdagangan di wilayah tepian pantai. Dan yang kedua adalah kemampuan mengontrol atau mengendalikan politik dan militer para penguasa-penguasa kerajaan dalam menguasai pusat-pusat perdagangan di Nusantara. Jalur perdagangan. Peralihan rute perdagangan dunia melewati Selat Malaka pada masa itu mengakibatkan masyarakat Nusantara terintegrasi ke dalam perdagangan dunia pada masa itu. Selat Malaka menghubungkan antara Arab dan India di sebelah barat Laut Nusantara dan Cina di sebelah timur Laut Nusantara. Jalur ini disebut dengan jalur sutra karena pada masa itu komoditas yang paling utama adalah sutra atau kain sutra yang berasal dari Cina. Selat Malaka adalah sebuah selat yang terletak di antara semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera, Indonesia. Selat Malaka terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 103 derajat bujur timur. Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu selat terpenting di dunia. Selat ini merupakan bentuk terusan dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang menghubungkan antara tiga negara besar dengan jumlah penduduk yang sangat besar, yaitu Nusantara atau Indonesia, India, dan Cina. Transportasi, pelayaran, dan perdagangan. Pada masa itu, para pedagang menggunakan perahu atau kapal untuk berdagang. Terdapat tiga jenis kapal atau perahu yang mereka gunakan, yaitu perahu bercadik, perahu tidak bercadik, dan perahu lesung. Nah, untuk selanjutnya adalah sistem angin. Karena para pedagang menggunakan kapal atau perahu, mereka juga menggunakan sistem angin. Sistem angin yang mereka gunakan yang pertama adalah sistem angin muson, dan yang kedua adalah sistem angin darat dan laut. Berikut penjelasan mengenai sistem-sistem angin tersebut. Yang pertama adalah angin monsun atau angin muson, yaitu angin yang berhembus secara periodik dan berganti arah secara berlawanan setiap setengah tahun sekali. Angin monsun terbagi menjadi dua, yaitu angin monsun timur, yang bertiup dari benua Australia ke benua Asia pada April sampai Oktober, yang dimanfaatkan pedagang untuk kembali ke daerah asalnya. Dan angin monsun barat bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai April, yang dimanfaatkan pedagang untuk berangkat menuju ke Nusantara. Selanjutnya yang kedua adalah angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin dari arah darat ke laut yang tertiup pada malam hari, yang dimanfaatkan pedagang untuk berpergian dari darat menuju ke lautan. Selanjutnya, angin laut adalah angin dari arah laut ke darat yang tertiup pada pagi hari, digunakan pedagang untuk kembali ke daerah asalnya. Mengapa berdagang ke Nusantara? Jaringan perdagangan masa lalu telah menempatkan rempah-rempah sebagai komoditas yang paling utama. Sejak awal abad Masehi, terdapat kontak perdagangan antara pedagang Nusantara dengan pedagang India, Cina, dan Arab. Jaringan ini semakin ramai sejak kemunculan bangsa Eropa pada abad 16. Dalam konteks perdagangan yang sangat global, selain rempah-rempah terdapat komoditas lain yang diperdagangkan, seperti komoditas barang sebagai berikut ini. Komoditas barang yang diperdagangkan antara lain seperti kain sutra, patung, relief,
emas, perak, dan barang pecah belah yang lainnya. Namun, komoditas yang paling utama adalah rempah-rempah. Cengkih dari Indonesia Timur, pala dari Indonesia Timur, lada dari Sumatera, dan kayu manis dari Nusa Tenggara. Kekuasaan dan kekuatan politik di Nusantara. Letak kekuasaan berada di yang pertama, di pantai timur Melayu yang sekarang dikenal dengan Jambi, di muara Sungai Batanghari, dan di Pulau Jawa yaitu di Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Singosari, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Akibat terbentuknya jaringan perdagangan di Nusantara, yaitu munculnya pusat-pusat perdagangan seperti di Demak, Jepara, Pedir, Jambi, Palembang, Banten, Sunda Kelapa, dan di barat Sumatera. Nah, dari terbentuknya jaringan perdagangan tersebut terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari terbentuknya jaringan perdagangan di Nusantara adalah masuknya barang-barang ilegal atau haram, bercampurnya kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan asing, banyaknya imigran dari asing atau pihak asing yang datang ke Nusantara, dan untuk dampak positifnya adalah banyaknya para penduduk di sekitar pelabuhan atau pantai yang mendapat pekerjaan, masuknya barang-barang atau jasa dari pihak asing yang dapat membantu perekonomian bangsa Indonesia, seperti menambah penghasilan di negara Indonesia dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.